Shalom, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini kita akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan. Dan sebelum kita memulai acara pertanyaan ini, terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 206 ayat 1 dan 3. Nadi sondo au Tuhaku namar sombah au Tuho ilu ni mataku sombah hondo Tuho rohami matu rohaku nama sihol audiho Dangadong pagi doaku dukon asini roham nadileho ko Tuhaku tuna uduk di hatam rohami matu rohaku saya pasauton mahatam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 267 ayat 1. Tiur nang sonang sabam matok tong rohakon ay hosi pargogo ay hosi parngolu pangolu maaw ay hosi pargogo ay hosi parngolu
pangolumaang. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel pada malam ini yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Marilah kita membacanya secara bergantian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaulah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Kita bersama mengucapkannya. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 2. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu karena Engkau selalu hadir menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu malam ini yang tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta,
dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik pada minggu ke-16 sudah Trinitatis adalah kepedulian terhadap disabilitas. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini, ada 3 hal yang perlu untuk kita renungkan dan kita hayati. Yang pertama, hidup peduli dan mempedulikan. Manusia merupakan makhluk sosial, karena itu manusia haruslah saling membutuhkan dan saling melengkapi. Namun tak semua orang memiliki kepekaan sosial terhadap hal-hal di sekelilingnya. Kepedulian seseorang untuk membantu didasarkan pada niat dan kemauan. Empati dan kepedulian adalah kunci utama yang harus senantiasa digenggam. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang apatis dan tak punya rasa peduli sama sekali. Kedalaman makna hidup manusia ditentukan oleh kemauan mereka untuk peduli kepada sesama. Sebab kemauan manusia untuk menunjukkan rasa peduli secara nyata adalah sesuatu yang menjadikan hidupnya lebih bermakna. Kepedulian adalah sumber kebahagiaan yang membahagiakan diri sendiri, juga membahagiakan orang lain. Yang kedua, sasaran yang terindah. Bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita bisa berbagi hal-hal yang positif. Maka hidup sangat berarti ketika kita bisa berbagi serta melepaskan orang lain dari kesulitan yang mendera kehidupannya. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan orang lemah, orang miskin, cacat yang hidup di dalam penderitaan. Walaupun dunia mengabaikan mereka, namun Yesus sangat peka terhadap apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami. Dalam nats ini, Tuhan Yesus mendorong setiap manusia untuk memiliki adanya kesadaran dari setiap individu terhadap apa yang telah diperbuat di tengah-tengah kehidupan dan apa yang telah diperbuat terhadap orang-orang miskin yang serba kekurangan. Kemiskinan secara material juga orang-orang cacat merupakan tantangan yang tidak pernah habis bagi dunia ini. Keduanya merupakan sebuah kenyataan atau fakta sosial dalam masyarakat manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, dan boleh dikatakan bahwa kemiskinan dan cacat tubuh adalah masalah abadi manusia, sebab menyangkut masalah keberlangsungan hidup seseorang. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar selalu mengutamakan kepedulian dalam hidupnya, sebab manusia yang kepeduliannya sudah hancur adalah sasaran empuk untuk ditundukkan iblis. Saudara yang kekasih, kita terpanggil untuk peduli dan bertindak nyata kepada penderitaan orang lain, dan jangan selalu mencari alasan, tetapi dengan setulus hati mari kita bangkit di dalam kepedulian. Sebagaimana jemaat Makedonia yang peduli kepada jemaat di Yerusalem yang menderita, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang ketiga, menghadirkan kebahagiaan di dalam penderitaan. Secara umum manusia menganggap bahwa
kebahagiaan adalah perasaan yang kita dapatkan ketika kondisi kehidupan kita dalam keadaan baik. Pada kenyataannya saudara-saudara, kebahagiaan bisa hadir dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dan dalam pelbagai apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau menghadirkan kebahagiaan itu? Yesus mengingatkan agar kita berperan aktif sebagai duta Kristus yang bekerja dengan setulus hati, membantu saudara-saudara kita yang lemah, sasaran hidup dalam damai dan kepedulian adalah ketika aspirasi menjadi kenyataan, kemudian berkembang menjadi sebuah tanggung jawab. Banyak orang kehilangan hati nurani mereka sendiri ketika keluarga, saudara, tetangga, dan yang lainnya merindukan kehangatan dan kehadiran serta kepeduliannya. Hidup tidak sekedar memburu materi, tetapi hidup lebih membutuhkan solidaritas, dan kita bertanggung jawab menjaga solidaritas agar perbedaan status sosial jangan sampai menganga. Bila hal itu sampai terjadi, maka penderitaan manusia tetap hanya jadi berita tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Saat ini saudara-saudara, banyak manusia yang terjebak dalam kebahagiaan pamer di sosial media, sampai lupa bahwa tumpukan hutang sudah menggunung di dunia sosial yang nyata. Yesus berkata bahwa kita akan merasakan kebahagiaan sejati ketika kepedulian kita tunjukkan secara nyata di dunia nyata, bukan di dunia maya. Saudara-saudara, ketika kita memiliki tanggung jawab membantu orang lemah dan orang yang cacat dalam deritanya, kita akan berbahagia. Kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika apa yang kita pikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan berada dalam satu harmoni yang indah, di mana kita tidak hanya dapat berbicara manis, tapi juga bertindak manis dan nyata di dalam pekerjaan kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita, memotivasi kita melalui Roh-Nya yang kudus, supaya kita hidup peduli dan mempedulikan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman, agar kami hidup dalam kepedulian, memperhatikan saudara-saudara kami yang lemah, yang cacat, yang hidup di dalam berbagai macam penderitaan. Kuatkan kami Tuhan, ajar kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar hati kami tetap tergerak untuk menunjukkan kasih setia daripada-Mu kepada orang lain. Jadikan kami Tuhan duta-Mu, anak-anak-Mu, pekerja-Mu yang bekerja dan tetap bersemangat berangkat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada semua manusia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau-lah menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 2. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahaya-Mu, bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahaya-Mu, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Kristus Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, syukur dan ucapan terima kasih kami persembahkan ke hadapan-Mu yang Maha Kudus Bapa. Karena kasih karunia dan berkat-Mu yang begitu melimpah, Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dan mempersembahkan puji-pujian dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Bapa yang kekasih, pada pertemuan hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon kiranya Engkau memberkati kami dan menyatukan hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memperoleh dan merasakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang akan kami gunakan sebagai bekal kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami memohon Bapa, bagi jemaat-Mu, bagi keluarga-keluarga yang sedang sakit dimanapun mereka berada, tangan-Mu yang Maha Kudus menjamahnya Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Jika jemaat-Mu dalam keadaan berduka cita, kiranya Engkau menghiburkannya Tuhan. Jika jemaat-Mu mengalami kehidupan kekelaman, terang sinar kasih-Mu kiranya menyertai langkah kehidupan mereka. Dan kami juga memohon kepada-Mu Bapa, untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka dengan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Demikian juga Tuhan, kami bawa negara kami ini ke hadapan-Mu, yang sedang mengalami musibah dengan adanya COVID-19. Engkau campur tangan dalam setiap pemikiran pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memperoleh sukacita. Jauhkanlah segala musibah dari kami Bapa, dan jika musibah itu datang, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengatasinya dan menjalaninya. Dan kiranya apapun yang kami lakukan Tuhan, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di atas segala permohonan kami itu kami memohon Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat kasih karunia-Mu, dan kami layak menjadi saluran berkat-Mu untuk saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Kami persembahkan doa kami ini karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 501 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Saya ditoku Yesus ton bikin nagale masa unang beau ganggu di panogu onahi para diandoro aku molohu haposi nang sitonon di pasonggo say jonok do tuhati nang sitonon di pasonggo say jonok do tuhati. Saya diiring-iring Yesus, au nagale situtu, ditukoli dolakaku, di parmudu au burju, mololo au mardalan, nang mahe
tiki lehono naik natio sian batu mamaki lehono naik natio sian batu mamaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.